Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di channel gue sama gue Grady. Dan video kali ini gue sebenarnya cuma pengen curhat aja sih. Jadi ada beberapa update ya mengenai si mobil gue nih, si Yaris Lele ini setahun terakhir lah. Tapi memang bukan update yang gimana-gimana, memang harus dilakukan gitu ya. Jadi ada perubahan di shock depan, shock breaker depan itu gue udah ganti. Dan gue pasang buffer juga di mobil ini. Dan yang terakhir gue baru ganti ban kemarin. Nah, gue pengen cerita-cerita mengenai update-update itulah. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Pertama itu gue ganti shock breaker itu setahun yang lalu, Oktober 2021. Gue ganti karena memang udah waktunya diganti aja. Dia udah lemah gitu ya. Sebelumnya, yang belakang itu gue udah pernah ganti tahun 2019, tapi yang belakang doang. Yang depannya enggak. Yang belakang itu gue pakai shock TRD ya. TRD-nya yang Yaris Hikers. Kalau yang depan ini gue baru ganti pakai Monroe. Sebenarnya gue pengen ganti sama shock yang TRD lagi gitu yang depan. Cuman kalau nggak salah tuh kemarin harganya jadi hampir 3 juta gitu depan doang. Kayaknya overpriced ya gitu. Jadi gue nyari-nyari, browsing-browsing. Ih, kayaknya Monroe menarik nih gitu kan. Nah, untuk si Monroe ini dia harganya 1,5 juta buat depan kiri kanan doang waktu gue beli. Nah, jadi gue pikir worth it juga. Sebenarnya Monroe yang grade-nya OEM gitu, yang shock mobil standar. Memang ada beberapa mobil-mobil di Indonesia juga yang ternyata itu shock bawaannya Monroe loh. Terus gimana rasanya gue pakai Monroe ini? Jadi langsung berasa ya, suspensinya tuh kayak lebih keras memang, lebih reboundnya tuh lebih cepat gitu. Tapi alhasil respon untuk bagian depannya sekarang jadi lebih gesit. Jadi kalau gue belok-belokin gitu, dia depannya lebih cepat ngikutnya gitu. Memang kalau buat kenyamanan, gue rasa lebih nyaman shock bawaannya si Yaris Lele ini ya. Kalau misalkan kalian pengen performa gitu yang lebih gesit, boleh nih diganti Monroe. Nah, cuman baru setahun kan ya gue ganti ya. Itu shocknya mulai ada kendala. Ini gue nggak tahu sih sebenarnya memang gue dapat barangnya kurang bagus atau memang gue dapatnya nggak ori gitu ya, karena gue belinya juga di Instagram memang. Waktu tahun lalu tuh kayaknya yang jual belum banyak ya. Jadi kendalanya tuh shocknya ini bunyi guys. Gue kira awalnya tuh lower armnya kena gitu kan. Kalau menurut bengkel ternyata lower armnya masih oke. Bingung dong. Masih oke kok, udah bunyi-bunyi gitu. Akhirnya dicek-cek-cek. Gue sempet ke bengkel resmi dan kedua bengkel kaki-kaki ya. Itu mereka diagnosanya sama. Ini bukannya lower arm, ini shock breaker katanya. Masa sih? Gue baru 1 tahun ganti shock breaker, masa udah kena gitu ya? Jadi bunyinya itu tuh memang kalau kita lagi lewatin polisi tidur doang. Kalau lewat jalanan biasa tuh yang tambalan-tambalan tuh nggak bunyi malah. Bener juga sih, harusnya lower arm tuh kalau misalkan kita rem aja tuh bunyi geletak gitu ya. Ini nggak sama sekali, cuman pas di polisi tidur doang gitu. Ya mungkin dalam waktu dekat ini gue harus ganti shock breaker lagi sih. Di sini mungkin ada yang pakai juga, boleh komentar di bawah ya, opini kalian kayak gimana. Terus berikutnya, bulan November 2021, itu gue pasang buffer. Buffer mereknya Prime. Nah, itu memang buffer yang cukup terkenal lah ya. Kalau misalkan lagi pameran mobil tuh, IMS, Gias itu suka ada bootnya tuh, si Prime itu. Langsung ya, memang berasa body controlnya langsung lebih lincah sih, lebih gesit gitu. Body rollnya memang masih lebay. Memang Yaris Lele itu body rollnya kurang bagus ya. Tapi sekarang sejak pakai buffer dia jadi lebih baik. Ada kelebihannya tuh kalau di kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi kita ngelewatin yang kayak apa nih namanya, sambungan-sambungan tol. Terus juga kalau misalkan kayak di tol gini, kita kecepatan yang tinggi-tinggi, terus mau belok gitu, kita nggak usah ngerem-ngerem gitu ya. Kita langsung belokin aja, dia lebih stabil memang. Terus sama jalan konblok ya, yang gue rasa tuh jalan konblok tuh jadi lebih halus juga sejak pakai buffer ini. Cuman salahnya itu gue tinggal di Kelapa Gading. Jadi kalau kalian belum pernah ke Kelapa Gading ya, jalanan Kelapa Gading tuh tambelan semua. Jadi kayak proving ground. Jadi kalau ngelewatin tambelan-tambelan gitu rasanya apa ya? Kayak naik Mazda rasanya, kayak gubrak gitu. Cuman kalau Mazda bedanya mobilnya gesit, dipakai buat beloknya lincah, body roll minim. Kalau ini kagak gitu. Kerasnya doang sama. Buffer itu juga banyak loh guys, macem-macemnya ya. Cuman kalau kata orang-orang, buffer yang Prime ini dia lebih oke karena diinjak tuh ya, diinjak. Jadi kondisi ditaruh di lantai, diinjak itu dia nggak melewat katanya. Katanya buat ngebuktiin bagusnya kayak gitu. Untuk Prime ini gue lupa ya, kalau nggak salah di kisaran 3 jutaan deh si buffernya ini. Nah, tapi kalau kalian mau pasang buffer itu ada pertimbangannya ya. Kalau kayak gue gini, mobil yang kayak Yaris atau mobil kecil gitu, yang bodinya monokok gitu ya. Kalau misalkan kalian tinggalnya di jalan yang daerahnya
jalannya mulus, itu nggak apa-apa kalau menurut gue sih. Menurut gue sih ini lebih cocok buat mobil yang shocknya keempukan dari bawaannya ya. Atau buat mobil-mobil yang leather frame gitu. Yang kalau misalkan ngerem tuh kan, leather frame kan bodinya main banget tuh ya. Nah, boleh nih dipakein buffer supaya lebih terjaga dia buat body movementnya. Oke, itu poin kedua. Terus poin ketiga sekarang, ban. Jadi gue baru ganti ban juga kemarin. Seperti yang gue cerita waktu itu, gue itu 2019 sebenarnya baru ganti ban ya. Bannya pakai Toyo kemarin tuh, Toyo T1R. Cuman karena si Toyo itu bannya entah mungkin empuk kali ya, meskipun itu ban sport gitu. Gue pakai itu sebulan, 4-4-nya udah kena paku. 4-4-nya udah ditambel gitu. Nah, terus si Toyo itu kan robek tuh. Gue cari gantinya dong. Susah banget ternyata. Jadi Toyo T1R itu kayaknya sih udah nggak diproduksi lagi ya terakhir-terakhir ya. Waktu itu gue pernah ke toko ban yang jual Toyo gitu, soalnya gue nanya, jual yang T1R nggak? Dia bilang jual. Oh ya udah, barangnya mau di gudang. Terus udah diambilin, nunggu lama tuh. Pas nyampe, ternyata TR1 beda. Dia TR1 tuh yang asimetris gitu, jadi kirinya garisnya rata, sebelahnya lagi dia bentuk V gitu ya. Beda sama T1R. Kalau T1R tuh memang ban yang buat sport, dia bentuknya V gitu. Ya udah nggak jadi itu gue pasang. Akhirnya keburu beli ban serep dulu deh gue. Lama deh tuh pakai ban serep. Ban serep gue Axelera waktu itu ya. Sampai pokoknya sambil nyari-nyari Toyo juga nggak ketemu. Akhirnya gue males nyarinya. Sampai akhirnya kemarin tuh gue ada rencana mau jalan jauh. Baru deh gue ganti 4-4-nya aja deh sekalian gitu. Nah, ban yang sekarang ini gue cobain pakai BFG, ya BF Goodrich. Nah, gue asli baru tahu kalau BF Goodrich tuh bikin ban yang buat mobil biasa gitu. Setahu gue soalnya dulu tuh BF Goodrich bikinnya ban AT, ban MT, pokoknya yang buat anak-anak off-road lah ya. Ban Jumawa dibilangnya, soalnya harganya wadaw. Beli satu set gitu, beli 4 piece bisa kebeli motor lah intinya. Nah, tapi nggak kayak BF Goodrich yang buat off-road itu. Kalau yang buat off-road itu kan dia diimport ya dari luar negeri. Kalau yang BF Goodrich ini dia dirakit lokal di Indonesia. Tulisannya Made in Indonesia. Seri bannya nih Advantage Touring ya. Ya, gue pakainya yang ukuran 205 55 R16. Memang ini lebih lebar dan lebih tebal sedikit dibandingin sama ban lele yang bawaannya ya. Kalau buat lele yang tipe G atau TRD bannya yang ring 16 itu sebenarnya ukuran aslinya tuh dia 195 50 ring 16. Cuma kalau menurut gue ya, ban yang bawaannya yang profilnya 50 itu menurut gue mobilnya jadi kependekan gitu. Jadi gampang gesrot. Karena Yaris itu wheelbase-nya kepanjangan sih memang. Dia jadi gampang mentok bagian tengahnya. Kalau yang di sini ada yang pakai Yaris pasti ngerti banget deh itu rasanya kayak gimana. Terus pas kemarin gue ganti ban, itu gue iseng bikin reels gitu ya. Mobil gue lagi diganti ban gitu. Ternyata banyak yang penasaran sama ban ini ya. Banyak yang nanyain rasanya gimana, terus harganya berapa gitu. Harganya dulu deh, harganya 1,3 satu piece-nya. Untuk yang ukuran 205 55 R16. Jadi masih worth juga lah menurut gue. Soalnya kemarin tuh Michelin yang Primacy 4 itu dia 1,5 ya kalau gue nggak salah ya. 1,5. Continental yang Comfort Contact tuh 1,2 deh, lebih murah dari ini sedikit. Jadi gue pikir-pikir worth juga nih, cobain lah si BFG ini. Nah, kemarin tuh memang banyak yang nanya, gimana rasanya bang gitu nih si ban BF Goodrich ini, karena gue baru pakai sebentar kan ya, gue belum bisa kasih testimoni. Nah, tapi sekarang udah sebulan lah gue pakai ban ini, gue udah bisa kasih testimoni sedikit ya. Kalau urusan comfort, memang ini ban nyaman banget sih. Ini meskipun mobil gue tadi kan udah pakai buffer sama shock breaker yang agak keras depannya, tapi ganti ban ini dia bantingannya jadi lebih meredam sih. Terus buat road noise-nya, karena gue sebelumnya pakai Toyo ya. Toyo yang T1R itu kan dia ban sport ya. Ban yang bentuknya yang V gitu, yang sport itu memang road noise-nya dia kurang bagus. Memang tujuannya buat grip, bukan buat kenyamanan. Terus gue ganti ke BF Goodrich ini ya, road noise-nya jadi jauh lebih baik ya. Memang sih bannya masih baru, ini baru sebulanan gue pakai. Nanti kita lihat ya, setahun, 2 tahun lagi noise-nya bakal kayak gimana. Separah apa gitu. Karena memang ban kalau awal-awal baru ganti, memang road noise-nya dia bagus sih. Ini kalau kalian mau denger road noise-nya ya, gue diem dulu beberapa detik. Ini kita di jalan aspal dengan kecepatan 60-an sini. Lagi padat juga. Kalau ini road noise-nya pas di kondisi kecepatan 100 di jalan beton.
Terus gimana dengan performance-nya? Dia gripnya sih memang bukan yang gimana-gimana, memang karena ini ban comfort bukan ban yang sport ya. Sejauh pengalaman gue nih pakai ini di tol, di jalanan biasa, sempet keluar kota juga, itu enak-enak aja sih. Gripnya sih bagus. Di kondisi basah juga dia masih aman-aman aja gitu. Gue memang nggak pernah nge-push-push sampai kayak gimana-gimana banget sih ya, apalagi di kondisi hujan. Cuma intinya road feedback-nya tuh masih dapat gitu. Bannya tuh nggak berasa licin. Kan memang ada beberapa ban yang kalau misalkan kondisi hujan tuh berasa kayak kurang gimana gitu ya. Feedback-nya tuh agak licin-licin gimana gitu. Kalau ini sih dia masih oke-oke aja nih, masih aman banget lah. Ya, kurang lebih begitu ya untuk testimoni gue mengenai ban CBF Goodrich ini. Oke, jadi gitu aja guys buat video kali ini. Isinya cuma curhat doang. Thank you banget udah nonton sampai habis. Gue Grady, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah!